Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan penanganan obat kadaluarsa. Dengan saya, Nurul Azza Muetua sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Arya Guna Anggara, yang kedua Lutfunisa Akila Balkis, yang ketiga Mailen Laurencia Situmeang, yang keempat Ridwana Sangap Siregar, yang kelima Yemima Gracia Situmorang. Kepada pemateri selanjutnya boleh dibacakan. Pengertian obat kadaluarsa. Obat kadaluarsa adalah obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa atau batas waktu aman yang tercantum pada kemasan oleh produsen. Tanggal kadaluarsa menandakan batas akhir obat. Akhir obat tersebut memiliki efektivitas dan keamanan yang optimal jika disimpan sesuai petunjuk. Setelah tanggal tersebut, obat mungkin mengalami perubahan dan komposisi kimia, stabilitas, atau efektivitas, dan bisa berpotensi membahayakan jika dikonsumsi. Untuk ciri-ciri obat kadaluarsa, yang pertama perubahan warna. Warna obat mungkin berubah. Misalnya tablet yang awalnya putih bisa menjadi kuning atau kehijauan, atau cairan yang bening menjadi keruh. Yang kedua, bau tidak sedap. Beberapa obat akan mengeluarkan bau yang tidak biasa atau tidak sedap. Bau yang menyengat dapat menjadi tanda bahwa obat tersebut telah rusak. Yang ketiga, tekstur yang berubah. Misalnya tablet bisa menjadi lunak atau rapuh. Salep mengeras atau berubah warna, dan kapsul menjadi lengket atau pecah. Yang keempat, lapisan atau endapan. Obat cair mungkin membentuk lapisan atau endapan yang sulit diaduk, menandakan adanya perubahan komposisi. Yang kelima, tanggal kadaluarsa lewat. Ini tanda yang paling jelas. Jika tanggal kadaluarsa pada kemasan sudah lewat, obat sebaiknya tidak digunakan meskipun tampaknya masih normal. Yang keenam, efektivitas menurun. Pada obat yang tidak menunjukkan perubahan fisik yang jelas, efektivitasnya bisa berkurang. Artinya obat tidak bekerja seperti seharusnya. Jenis obat berbahaya jika dikonsumsi saat sudah kadaluarsa. Adapun beberapa jenis obat beserta efek yang bisa terjadi apabila dikonsumsi saat sudah kadaluarsa. Yang pertama, ada obat antibiotik tetrasiklin, di mana dalam beberapa kasus antibiotik tetrasiklin yang telah kadaluarsa dapat menyebabkan sindrom Fanconi. Kondisi ini adalah bentuk kerusakan ginjal langkah yang dapat menyebabkan dehidrasi parah. Yang kedua, ada nitrogliserin. Nitrogliserin digunakan untuk nyeri dada dan serangan jantung. Bahayanya minum obat nitrogliserin yang sudah kadaluarsa dapat menurunkan pasien dalam menghentikan serangan jantung. Yang ketiga, ada insulin. Insulin bisa rusak dengan cepat setelah melewati tanggal kadaluarsa. Hal tersebut membuat insulin tak lagi efektif jika untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes. Yang keempat, ada EpiPen. EpiPen digunakan untuk reaksi alergi parah yang mengancam jiwa. Obat ini bisa rusak dengan cepat setelah melewati tanggal kadaluarsa, sehingga fungsinya untuk menghentikan reaksi alergi tidak lagi efektif. Yang kelima, ada obat antibiotik cair oral. Obat antibiotik cair oral yang dikonsumsi setelah melewati tanggal kadaluarsa bisa menyebabkan perubahan Selanjutnya, dampak dari penggunaan obat kadaluarsa. Obat yang sudah kadaluarsa dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan, seperti yang pertama, berkurangnya efektivitas. Obat yang sudah kadaluarsa dapat kehilangan potensinya dan tidak lagi efektif untuk mengatasi keluhan. Yang kedua, tumbuhnya bakteri. Obat yang sudah kadaluarsa dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur, terutama obat dalam bentuk cair. Bakteri yang tumbuh dalam obat
dapat menginfeksi tubuh. Yang ketiga, reaksi alergi. Perubahan kimia dalam obat yang sudah kadaluarsa dapat memicu reaksi alergi, seperti ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan, atau bahkan reaksi anafilaksis. Yang keempat, pemburukan kondisi penyakit. Konsumsi obat yang sudah kadaluarsa dapat memperburuk kondisi penyakit yang sedang dialami. Peran apoteker dalam edukasi obat kadaluarsa. Pengelolaan obat kadaluarsa yang tidak dilakukan dengan baik oleh fasilitas pelayanan kefarmasian akan menimbulkan resiko penggunaan yang tidak terpantau, penumpukan limbah farmasi, hingga penyalahgunaan obat kadaluarsa. Hal ini nantinya akan berdampak pada keselamatan pasien dan masyarakat hingga kerugian ekonomi maupun lingkungan sekitar. Pengawasan dan pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian secara teknis telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 mengenai pedoman teknis pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Akan tetapi sampai saat ini belum adanya sumber memberikan pedoman mengenai pengelolaan obat kadaluarsa di fasilitas pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan obat kadaluarsa di fasilitas pelayanan kefarmasian diperlukan pedoman khusus secara teknis sebagai sumber acuan bagi pemerintah dan tenaga kesehatan, khususnya apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Pedoman pengawasan dan pengelolaan obat kadaluarsa di fasilitas pelayanan kefarmasian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai obat kadaluarsa, tata cara pengelolaan dan pengolahannya yang baik, serta peran pemerintah dalam memberikan fasilitas pemberdayaan dan pengawasannya. Dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 dijelaskan mengenai beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk melakukan pengelolaan terhadap obat kadaluarsa di fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti yang pertama, pengadaan. Pengadaan obat yang dilakukan oleh perusahaan farmasi milik pemerintah seperti klinik maupun rumah sakit harus bersumber dari farmasi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena untuk meminimalisir terjadi peredaran obat yang tidak terjamin keamanan dan mutunya. Yang kedua, penerimaan. Dalam proses penerimaan obat harus berdasarkan faktur pembelian atau surat pengiriman barang yang sah. Pada saat penerimaan, fasilitas pelayanan kefarmasian harus melakukan pemeriksaan yang mencakup penerimaan, seperti jika didapati hasil pemeriksaan bahwa ditemukan ketidaksesuaian tanggal kadaluarsa antara fisik dan faktur pembelian. Ketiga, penyimpanan. Penyimpanan obat dan bahan obat harus dalam kemasan asli dari produsen. Selain itu, penting sekali untuk memperhatikan sistem first expired, first out atau FIFO dan sistem first in, first out atau FIFO. Hal ini agar obat-obat dapat terjamin terus kualitasnya. Hal penting lainnya yaitu penyimpanan obat dan bahan obat yang kadaluarsa harus dipisahkan dengan obat-obat yang masih layak pakai dan diberi penandaan yang jelas serta dicantumkan pencatatan berupa kartu stok. 4. Penyerahan. Untuk penyerahan obat-obatan, tenaga apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab wajib untuk bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyerahan obat. Maka dari itu penting untuk dilakukannya screening dan terdapatnya surat permintaan tertulis pada saat penyerahan obat. Yang kelima, pengambilan. Jika didapati obat-obatan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau kadaluarsa, maka dapat dilakukannya pengembalian kepada pihak pemasok. Setiap pengembalian obat juga dapat wajib dicatat dalam kartu stok dan juga seluruh dokumen pengembalian dapat terdokumentasi dengan jelas dan baik. BPOM 2021. Pemusnahan atau penanganan obat-obat kadaluarsa secara umum. Penanganan obat kadaluarsa memerlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan keamanan serta meminimalisir dampak lingkungan. Berikut adalah cara-cara penanganannya. 1. Identifikasi obat kadaluarsa. Periksa tanggal kadaluarsa pada kemasan obat. Pastikan untuk memisahkan obat-obat yang sudah tidak layak pakai. 2. Pisahkan obat kadaluarsa dari obat lain. Tempatkan obat yang sudah kadaluarsa di wadah yang beda agar tidak dicampur dengan obat yang masih bisa digunakan. 3. Jangan buang obat kadaluarsa di saluran air atau toilet. Pembuangan obat ke saluran air atau toilet dapat mencemari air tanah dan berbahaya bagi lingkungan terutama organisme.
4. Lakukan penghancuran sendiri jika tidak ada fasilitas terdekat. Bila fasilitas pengembalian tidak tersedia, beberapa cara berikut bisa dilakukan seperti campur obat dengan bahan tak menarik seperti ampas, kopi, atau tanah untuk mencegah penyalahgunaan. Tempatkan dalam wadah tertutup atau plastik atau kantong tertutup rapat sebelum Baik. Pemusnahan atau penanganan obat obat kadaluarsa. 1. Pengelolaan limbah barang edi berupa obat padat. Pengolahan limbah untuk kategori obat padat seperti tablet, kapsul, kaplet, atau supositoria adalah sebagai berikut. Keluarkan obat dari kemasan aslinya, kemasan primer. Jika dalam jumlah sedikit, tablet, kaplet, supositoria wajib dihancurkan terlebih dahulu, dan untuk kapsul yang harus dikeluarkan isinya setelah jika dalam jumlah sedikit, tablet, kaplet, supositoria wajib dihancurkan terlebih dahulu, dan untuk kapsul harus dikeluarkan isinya setelah semua berbentuk bubuk campur dengan air dan buang di kloset atau selokan. Pastikan partikel debu tidak dilepaskan ke udara. Khusus obat padat berupa antibiotik setelah dihancurkan harus ditambah dengan cairan asam atau basa atau dihancurkan dengan metode enkapsulasi. Jika dalam jumlah banyak obat padat telah menjadi bubuk, dijadikan satu dalam wadah untuk kemudian diikutkan khusus obat padat pada antibiotik setelah enkapsulasi. Jika dalam jumlah banyak obat padat yang telah menjadi bubuk, dijadikan satu dalam wadah untuk kemudian diikutkan pemusnahannya bekerja sama dengan pihak ketiga. Seluruh kemasan obat primer dihancurkan dengan cara disobek atau dicacah lalu buang ke tempat sampah non-medis. 2. Pengelolaan limbah barang edi berupa obat cair dan semi padat. Pengelolaan limbah untuk kategori obat cair seperti sirup, cairan luar, serta obat semi padat seperti krim dan gel harus dilakukan dengan cara keluarkan seluruh isi obat dari botolnya dan pastikan tidak ada endapan yang tersisa. Anda bisa menambahkan air, kocok botol untuk benar-benar memastikan tidak ada tersisa di dalam kemasan. Jika dalam suatu wadah beserta dengan obat semi padat yang juga dikeluarkan dengan kemasan pot atau tubnya. Setelah semuanya tercampur, Anda bisa langsung membuangnya di kloset atau selokan. Khusus obat cair antibiotik harus dilarutkan dulu di dalam air di dalam tutup dan tunggu beberapa minggu baru bisa dibuang ke kloset atau selokan. Berkas kemasan obat cair berupa botol kaca atau plastik, pot, gelas kaca atau plastik, serta tub harus dibuang dengan cara menghilangkan semua lebar kertas di bagian kemasan dan juga tutup. Lalu hancurkan kemasan dengan cara digunting, dicacah, atau dipecahkan serta simpan dalam satu wadah sebelum dimasukkan ke kantong plastik untuk dibuang. Tiga, pengelolaan obat barang edi berupa obat cair atau padat dapat dalam ampul atau vial. Obat dalam kemasan ampul merupakan obat dosis tunggal dengan wadah berupa botol dengan bagian leher yang tersegel, sedangkan obat dalam kemasan vial biasanya merupakan obat multidosis yang tidak tersegel. Kemasan ampul dan vial dibuka dan isinya dimasukkan ke dalam satu wadah. Isi berwujud padat dan cair akan bercampur sebelum dibuang ke kloset atau selokan. Ampul dan vial yang kosong harus dibuang ke dalam wadah limbah B3 medis atau dengan simbol biohazard. Obat cair atau padat dalam ampul vial yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dalam wadah tertutup berisi air dan didiamkan selama beberapa minggu, baru dibuang ke kloset atau selokan. Sebaiknya
Sebaiknya saat pemusnahan gunakan APD berupa masker dan sarung tangan agar lebih aman serta terhindar dari risiko cedera benda tajam. 4. Pengelolaan limbah barang ED berupa inhaler atau aerosol. Ini dia cara pemusnahan obat ED berupa inhaler atau aerosol. Obat dengan formulasi berbentuk inhaler atau aerosol harus dikeluarkan atau disemprotkan ke dalam air secara perlahan untuk mencegah tetesan obat memasuki udara. Gunakan masker untuk mencegah obat langsung terhirup. Cairan atau padat inhaler yang sudah dikeluarkan dari kemasannya harus dilarutkan ke dalam air dulu sebelum dibuang ke kloset. Pastikan wadah inhaler atau aerosol benar-benar sudah kosong. Wadah yang sudah kosong jangan dibuang, digepengkan atau dibakar karena mudah meledak. Wadah inhaler atau aerosol dibuang melalui perusahaan pengolahan limbah B3 medis yang telah berizin. 5. Pengolahan limbah barang ED atau rusak berupa suntikan. Obat berupa suntikan setelah prefilet insulin yang sudah ED atau rusak di apotek harus dimusnahkan dengan cara kumpulkan limbah benda tajam baik yang sudah terkontaminasi atau belum. Isi obat harus dikeluarkan mengikuti kaidah pengelolaan obat berbentuk padat, setengah padat ataupun cair. Limbah benda tajam harus ditempatkan pada kontainer yang tidak tembus dan dapat dibuang melalui perusahaan pengolahan limbah B3 medis berizin. Jangan lupa beri label peringatan awas benda tajam pada bagian luar kantung plastik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan selama presentasi ini. Semoga informasi yang telah disampaikan mengenai cara penanganan obat kadaluarsa dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan obat dengan bijak untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan melindungi lingkungan. Penting bagi kita untuk selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa dan prosedur yang tepat dalam membuang obat yang tidak digunakan lagi, agar tidak menimbulkan risiko kesehatan dan pencernaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.